Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai aja ya, teman-teman, sambil lalu menunggu yang lain, biar waktunya itu juga efisien untuk ke depan. Karena Baik, Bu. ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan secara singkat dan juga mengejar ketertinggalan materi-materi yang sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang belum disampaikan oleh dosen praktisi, jadi saya lengkapi sesuai dengan isi RPS kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, meskipun kita laksanakan secara daring, semoga teman-teman masih bisa menerima materi hari ini dengan bijaksana. Artinya, teman-teman juga dapat melakukan sebuah pendalaman materi, artinya selain mendapatkan materi dari praktisi, dosen praktisi, jadi di sini dari sisi keilmuannya atau dari sisi konsep hukum, di sini juga saya ingin memflorkan dan juga menjabarkan lebih jelas dan juga lebih detail, dan di mana mungkin ada perbandingan dengan dosen praktisi, yang mana yang sekiranya tidak cocok ataupun yang tidak ditemukan pada saat kalian eh, di pelajarannya Pak siapa namanya? Pak Yogi kemarin kan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang konkret. Artinya di sini kita bandingkan nih, apakah sesuai dengan materi-materi juga dengan teori-teori di dalam hukum lingkungan disesuaikan dengan kondisi realnya di masyarakat seperti apa. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Dan di beberapa materi kemarin juga saya kan sempat menyimak dan juga mengikuti juga perkuliahan-perkuliahan dari dosen praktisi bahwa kebanyakan yang dibahas itu adalah penyelesaian sengketa, kemudian bagaimana penegakan hukumnya, ya kan? Kita juga perlu mengetahui sebenarnya dalam ranah hukum lingkungan itu, apakah hanya cukup melakukan penegakan hukum ataupun hukum cukup menyelesaikan sebuah sengketa, ataukah ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam aspek-aspek ataupun dalam ruang lingkup hukum lingkungan. Untuk penyelesaian sengketa di lingkungan, eh, saya rasa teman-teman sudah memiliki gambaran yang cukup untuk menjadi dasar. Artinya di sini saya hanya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh dosen praktisi kemarin. Nah, untuk itu saya di sini akan mengungkapkan beberapa hal yang sudah dibahas oleh dosen praktisi dan juga yang belum sempat dibahas, seperti adanya upaya strategis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan ketika dia itu tidak mampu ataupun tidak dapat melakukan upaya sendiri. Dan nah, itu akan saya bahas melalui materi hari ini. Sebenarnya dalam penyelesaian sengketa di dalam lingkungan hidup itu kan diawali dengan adanya sebuah perselisihan. Nah, perselisihan itu didasari dengan adanya sebuah kerugian. Nah, kerugian-kerugian yang dihasilkan ataupun ditimbulkan dan juga diakibatkan dari adanya kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan sekitar sehingga masyarakat mengalami banyak kerugian. Hal ini tentunya dapat dilakukan melalui upaya litigasi dan juga upaya non-litigasi. Jadi, sengketa lingkungan hidup beserta mekanisme penyelesaiannya seperti apa dan juga prosedur penyelesaian secara litigasi itu seperti apa. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui penyelesaian litigasi, itu ada beberapa mekanisme. Seperti contohnya dalam hal ini adalah pada industri pembangunan sebuah industri. Jadi dalam melakukan pembangunan sebuah industri ini tidak terlepas dari hal yang dinamakan sebagai eksploitasi lingkungan. Seperti eksploitasi hutan, eksploitasi lahan, eksploitasi laut, eksploitasi sumber kekayaan
di dalam tanah. Dalam hal ini, arus lalu lintas pembangunan yang terus berkembang sehingga memberikan efek samping, memberikan dampak yang negatif. Nah, efek tersebut berakibat pada, misalnya nih, contoh pada tanah yang kita tinggali, dan juga pada air yang kita gunakan setiap harinya untuk kebutuhan, dan juga udara yang kita hirup setiap harinya. Nah, untuk itu, kenapa kemarin alasan saya juga memilih ataupun mencantumkan salah satu di dalam tema UTS kemarin pada saat teman-teman itu diminta untuk membuat karya tulis ilmiah ataupun sebuah artikel ditemukan novelty-nya, akan saya bantu untuk melakukan sebuah publikasi begitu. Nah, kemarin salah satu yang sangat banyak dipilih oleh teman-teman itu adalah masalah perubahan iklim global. Nah, itu kita rasakan saat ini. Banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, khususnya yang kita rasakan real life ya, ini adalah terjadi di kita sendiri. Jadi kita merasakan secara langsung dampaknya itu seperti apa, terbukti ketika kalian itu berada dalam sebuah ruangan, meskipun ruangan itu sudah ber-AC dan AC pun itu tidak mempan. Tidak mempan untuk memberikan eh, rasa dingin, kemudian tidak tidak keluar begitu, sehingga derajat Celciusnya itu meskipun sudah 16 derajat Celcius itu nggak kerasa dingin. Nah, itulah kenapa dampak ataupun efek tersebut itu berakibat pada iklim global. Nah, maka pencemaran-pencemaran yang dilakukan seperti itu, kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat saat ini, tapi juga ini akan kontribusi ataupun akan memiliki banyak kerugian untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, hal yang seperti ini, baik pemerintah dan juga masyarakat, itu diharapkan secara aktif, secara eh, masif, untuk bisa melakukan perlindungan bagi lingkungan hidup seperti upaya-upaya kecil yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan ini sebenarnya sudah diatur dari tahap dari bentuk undang-undang bahkan sampai bentuk peraturan pemerintah hingga peraturan menteri bahkan keputusan menteri. Nah, untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat merasakan haknya untuk untuk mendapatkan hidup yang sehat, untuk mendapatkan dan tinggal di lingkungan yang sehat, di lingkungan yang baik, tentunya hal ini eh, akan menjadi PR bagi kita. Oleh karena itu, ketika masyarakat dan juga ketika em, pemerintah dilanda permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, dan itu berujung pada kerugian yang juga dirasakan oleh masyarakat, maka di sini ada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban itu sebenarnya adalah pihak yang dapat dikatakan telah melakukan kerugian. Nah, di sini yang menjadi korbannya siapa? Jadi tidak hanya masyarakat, tapi yang menjadi korban juga adalah lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, di sini prosedur litigasi atau prosedur melalui pengadilan itu dapat dilakukan melalui dua cara, dan peradilan administrasi dan juga gugatan melalui peradilan umum. Nah, kenapa? Mungkin pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Ibu, kenapa prosedur litigasi lingkungan itu hanya ada dua? Kenapa di ranah pidana di sini tidak dibahas? Kita kembali lagi ke judul tadi, teman, bukan perbuatan pidana. Kalau sengketa itu didasari adanya perbuatan melanggar hukum atau on rehmati dan itu terhadap hal-hal yang bersifat
badan bersifat administratif juga ingin menyampaikan bahwa gugatan melalui badan peradilan administrasi ini dapat teman-teman lihat dalam Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peradilan Tata Usaha. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa bahwa dirinya itu dirugikan, setiap subjek hukum yang merasa dirinya itu dirugikan, maka suatu keputusan tata usaha negara itu dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Sehingga tuntutan atas keputusan tun yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang itu dapat disengketakan. Nah, itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau dilakukannya rehabilitasi. Nah, di sini ada beberapa gugatan administrasi atau biasa kita istilah gugatan tun gitu. Dan izin lokasi. Nah, perizinan-perizinan yang seperti ini kan harus dimiliki setiap pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin itu sudah jelas bahwa dia itu tidak memiliki legalitas. Sekarang permasalahannya itu datang dari pihak ataupun pelaku usaha yang sudah memiliki izin. Nah, izin HO, izin lokasi, IPLM sudah dimiliki semuanya oleh mereka. Sekarang mereka melakukan sebuah kegiatan usaha yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, izin tersebut yang sudah diterbitkan oleh badan yang berwenang, misalnya yang memberikan izin itu misalnya badan perizinan. Nah, dalam hal ini mereka itu sertifikat, kemudian surat izin yang sudah dimiliki itu dapat disengketakan dan dapat dinyatakan batal ataupun tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu, dalam pasal 53 ayat 1 dan pasal 1 angka 4 ini berkaitan dengan keputusan tun itu tadi dalam ketentuan bahwa di sini keputusan tun itu adalah sebuah penetapan yang tertulis dikeluarkan, kemudian yang ditetapkan oleh badan tun ataupun pejabat tun yang berisi tindakan hukum atau tata usaha negara yang berdasarkan peraturan berlaku. Oke, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Kedeng- Apa putus-putus suara saya? Iya, dari Jelas, tadi Ibu. agak sedikit putus-putus, Bu. Enggak jelas, Bu. Sekarang gimana? Putus-putus, Bu. Sudah baik ya? Sudah. Oke. Jadi, keputusan tun tersebut dapat memiliki kekuatan hukum. Ya, kekuatan hukum itu yang seperti apa? Yaitu yang bersifat konkret, individual, final, dan dapat berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ketika seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adalah perusahaan atau korporat atau pelaku usaha atau bahkan oknum gitu ya, yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan pemerintah dan juga merugikan terhadap masyarakat sekitar, maka di sini
keputusan yang bersifat konkret tersebut, yang bersifat individual tersebut, dan yang bersifat final tersebut itu dapat dibatalkan. Meskipun dalam hal ini itu sudah diterbitkan, maka itu dapat disengketa, diambil lagi untuk ditarik ke eh itu administratif dan juga keperdataan. Nah, makanya di sini ketika melalui upaya pidana itu tidak dapat dilakukan, maka upaya lain yang dapat dilakukan itu adalah dengan cara sengketa, yaitu sengketa melalui Badan Peradilan Administrasi dan juga sengketa melalui Badan Peradilan Umum dalam hal ini adalah hukum perdata secara keperdataan. Peraturan dalam Peratun dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Ini mengatur tentang alasan-alasan yang sebenarnya dapat digunakan dalam kegiatan administratif atau tata usaha negara, yaitu Katun, keputusan tun yang digugat itu apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seperti ini teman-teman. Apabila dalam dalam praktik pengurusan legalisasi, pengurusan penerbitan izin tersebut yang dilakukan itu tidak memenuhi standarisasi, tidak memenuhi SOP, dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, sehingga ada salah satu instrumen yang dihilangkan atau salah satu instrumen yang tidak terpenuhi namun diloloskan ataupun dengan keadaan tidak sadar hal itu diloloskan, maka itu dapat dilakukan sengketa. Jadi, itu dapat dikatakan tidak sah ataupun dapat dikatakan keputusan tun tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, keputusan tun tersebut atau katun itu tidak memiliki eh, tidak memberikan perlindungan hukum bagi si pemilik izin tersebut. Nah, makanya di sini kemungkinan yang sering kita temui dalam praktik seperti perusahaan-perusahaan yang sebenarnya menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Itu non limbah ya, itu bukan limbah, tapi itu adalah bahan dasar yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Dan itu jelas-jelas adalah bahan dasar yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya bagi kesehatan pekerja atau bagi kesehatan buruh misalnya. Nah, oleh karena itu, karena di situ ada senyawa yang berbahaya, entah itu karena dilakukan karena adanya upaya atau upaya jahat begitu ya, upaya jahat yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha itu untuk bisa meloloskan izin perusahaannya untuk mendapatkan izin beroperasi begitu, sehingga senyawa itu dihilangkan dari bukan observasi lapang. Saat melakukan observasi, pihak pejabat tun itu yang menerbitkan tun itu tidak menemukan adanya senyawa yang berbahaya itu. Namun dalam praktiknya senyawa yang berbahaya itu justru menjadi bahan dasar ataupun bahan utama dalam dalam melakukan pengelolaan bisnis itu, usaha itu. Nah, itu yang saya katakan, aduh sorry, ya gimana Sofi masih ini ya? Iya tadi putus-putus Bu, gak jelas. Masih Kadang enak, kadang putus-putus dari putus-putus kah? Oke. Ya, oke, saya lanjut aja. Kemudian yang kedua, betul atau gini aja deh, saya pakai HP satu untuk suara. Sebentar, teman-teman.
Hukum lingkungan. Sambil lalu saya lanjut lagi. Jadi gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi itu apabila dilakukan dengan bertentangan terhadap, sorry, kalau seperti, halo, kedengeran ya kalau seperti ini ya? Iya Bu, jelas Bu. Oke, kayak gini aja deh. Jadi saya speakernya pakai HP. Nah, jadi gini, untuk gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi, keputusan tun yang digugat itu apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di sini, gimana Mas? Sudah terdengar dengan baik ya? Oke, nggak apa-apa. Halo, halo kedengeran ya, teman-teman? Iya Bu, lanjut Bu. Bu. Oke. Keputusan tun atau katun yang dapat dilakukan pada upaya-upaya melalui Badan Peradilan Administrasi itu dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yang seperti apa? Yaitu asas good governance, ya. Misalnya nih, dalam penerbitan izin tersebut itu tidak dilakukan secara transparansi dan juga terbuka. Dalam hal ini, ada beberapa proses yang sengaja tidak diflorkan, sengaja tidak dibuat terang dalam proses penerbitan itu, sehingga muncullah kecurigaan, dan ini memicu terhadap perilaku kecurangan. Perilaku kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum dari pejabat tun itu tadi. Makanya ketika ini tidak dipenuhi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka ini tendensinya adalah proses tersebut tidak terlaksana dengan baik. Sehingga adanya potensi terjadinya konflik, kemudian terjadinya sengketa, itu dapat muncul dari adanya prosedur yang tidak terpenuhi itu. Nah, selain itu, yang tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance itu tidak adanya transparansi terhadap pembayaran pajak misalnya. Kalau tadi adalah terhadap tidak ada transparansi dan juga keterbukaan dalam proses penerbitan izin. Nah, sekarang saya contohkan yang kedua. Misalnya, tidak ada keterbukaan dan juga transparansi dalam melakukan pengelolaan dan juga pembayaran pajak perusahaan. Nah, kadang banyak sekali ditemukan di media pemberitaan online, news, ataupun media massa yang lainnya yang mungkin pernah kalian temui ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan yang sengaja untuk bukan menggelapkan, sengaja melaporkan hasil laporan penerimaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diterima di real life-nya. Sehingga yang seharusnya dibayar sekian persen itu tidak dibayarkan sekian persen sesuai dengan undang-undang perpajakan. Makanya di sini ada upaya kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pihak pelaku usaha untuk menutupi jumlah penerimaan ataupun pemasukan perusahaan untuk tiap bulannya. Sehingga mereka itu mengalami banyak keuntungan. Dan yang dirugikan di sini siapa? Yaitu pemerintah. Ya, yang seharusnya pemerintah dengan perusahaan yang katakanlah perusahaan yang kuat atau perusahaan yang besar atau unicorn ya.
Perusahaan-perusahaan unicorn seperti itu yang memiliki kapasitas penerimaan yang sangat besar dan juga kapasitas penerimaan yang tiap bulannya itu mendukung untuk pemasukan kepada negara itu sekian persen dari pertumbuhan perusahaan itu, maka di sini ada analisis perpajakan. Nah, di dalam analisis perpajakan itu ditemukan adanya jumlah yang disamarkan. Dalam hal ini adalah laporan perpajakan untuk tiap bulannya. Kemudian laporan gaji karyawan. Gaji karyawan bisa saja dilaporkan 5 juta, tapi yang dibayarkan kepada karyawan hanya 3 juta. Sehingga pemotongan pajak itu tidak sebesar 5 juta terhadap gaji yang dibayarkan yaitu 3 juta. Oleh karena itu, yang dirugikan ini bisa bisa jadi adalah pihak pekerja atau buruh. Mereka yang seharusnya hanya dipotong berdasarkan gaji 3 juta sesuai yang dibayarkan, justru mereka dipotong berdasarkan gaji 5 juta yang dilaporkan. Oleh karena itu, yang mendapatkan keuntungan banyak di sini adalah perusahaan. Oleh karena itu, keputu oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang melaksanakan ataupun menggunakan kecurangan-kecurangan yang seperti itu dan itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait transparansi dan juga keterbukaan, di sini muncullah kecurigaan terhadap perusahaan dan tidak sedikit pula kasus-kasus tersebut itu muncul di permukaan. Dan seperti banyaknya buruh-buruh yang melakukan demonstrasi. Nah, itu ya karena pemerintah sorry, karena pelaku usaha atau perusahaan tersebut tidak membayarkan secara utuh gaji mereka tiap bulannya sesuai yang dilaporkan, tapi mereka memotong pajak sesuai gaji yang dilaporkan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Peratun ditemukan 3 sengketa lingkungan yang sangat monumental yang telah diselesaikan melalui mekanisme peradilan administrasi. Ini adalah contoh kasus yang pernah terjadi dan ini cukup eh, artinya cukup viral ya. Dan ini terjadi pada kasus dana reboisasi tahun 94 sampai 2000. Ada juga kasus Freeport ya, yang sering kalian bahas di kelas kasus ini, kasus PT Freeport Indonesia Company ini. Kemudian ada kasus AMDAL di Pantura, Jakarta di tahun 2004, 2003 sampai 2004. Dengan segala kekurangan dan juga kelemahannya, proses hukum kasus-kasus tersebut ini dilakukan melalui peradilan administrasi. Dan ini merupakan langkah yang apresiatif terhadap eksistensi dan fungsi peradilan administrasi. Makanya di sini gugatan melalui peradilan umum seperti gugatan lingkungan, kemudian class action ya, gugatan kelompok dan juga legal standing organisasi lingkungan itu semuanya dalam hal ini adalah ditujukan untuk melakukan terhadap eh, permintaan pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang melakukan kerugian dan juga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat bahkan terhadap pemerintah. Dasar hukum gugatan lingkungan, kalian bisa lihat di konstitusi kita di dalam pasal 28H ayat 1 dan juga pasal 28 Piagam HAM. Ini mengatakan tentang hak asasi manusia, di mana salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental di sini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang seperti saya bahas di awal itu tadi. Makanya di sini hak fundamental secara konstitusional tersebut telah menjadi norma hukum dan berderajat sebagai aturan dasar. Ya, jadi setiap orang ini kan berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah sudah menjamin melalui konstitusi bahwa setiap orang
itu sudah dijamin atas lingkungan hidup yang baik. Makanya di sini baik itu UU PPLH, bahkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 itu sangat memperhatikan terhadap keberlangsungan. Keberlangsungan siapa? Yaitu keberlangsungan alam itu sendiri, yaitu keberlangsungan lingkungan hidup tempat yang kita tinggali. Meskipun banyak sekali pro dan kontra yang diakibatkan karena pengesahan dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Pasalnya, di dalam peraturan tersebut, di dalam Perpu tersebut itu banyak sekali pasal-pasal yang dihapuskan. Dan pasal-pasal yang dihapuskan itu adalah pasal-pasal tentang perizinan. Sehingga pasal tersebut itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara asing ataupun warga negara Indonesia untuk dapat melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi terhadap sumber daya kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk melakukan perputaran perekonomian. Contoh seperti melakukan investasi, pengelolaan, pengolahan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian yang lainnya. Oleh karena itu, perizinan yang awalnya melalui prosedur yang secara signifikan itu sangat runtut, sangat rumit, dan ini semakin dipermudah. Contohnya, ketika ada masyarakat lokal, ya, ada masyarakat lokal ataupun ada warga negara asing ingin membuka usahanya di wilayah Republik Indonesia, di tanah bumi Nusantara, mereka itu tidak perlu memerlukan izin lingkungan itu melalui provinsi, tapi ini langsung langsung dilimpahkan ke daerah. Nah, itu adalah prosedur yang sebenarnya di-cut, sehingga hal ini yang seharusnya mendapatkan pengawasan dari provinsi, ini malah dilimpahkan sepenuhnya ke daerah, sehingga daerah dalam hal ini kewalahan, misalnya kewalahan untuk dapat melakukan penindakan karena ini sudah diflorkan dan tidak perlu lagi melalui prosedur-prosedur yang rumit seperti itu, sehingga apabila oknum-oknum di bawah ataupun oknum-oknum di tingkat daerah sudah dianggaplah dipegang begitu ya dan dikuasai secara secara praktis, dikuasai dalam hal ini secara negatif begitu. Nah, itu bisa saja izin itu sangat mudah untuk dikeluarkan. Sehingga pemerintah tingkat provinsi itu tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung ketika pemerintah provinsi itu sudah diambil haknya. Hak untuk apa? Yaitu hak untuk mengawasi dan itu sudah tidak diberikan lagi oleh undang-undang secara atributif begitu. Jadi selanjutnya, di dalam pasal 5 ayat 1 UPPLH, ini menetapkan bahwa setiap orang kan mempunyai hak yang sama, ya kan? Mempunyai hak yang sama terhadap lingkungan tersebut, sehingga pemenuhan atas hak lingkungan yang sehat dan juga lingkungan yang baik tersebut, ini adalah sebagai subjective right. Jadi hak secara subjektif masing-masing person, masing-masing individu, dan masing-masing subjek hukum. Oleh karena itu, dan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi warga negara, khususnya warga negara Indonesia, yang memberikan landasan yuridis bagi gugatan hukum bagi individu untuk dapat merealisir kepentingan-kepentingan atas lingkungan yang baik dan sehat itu. Maka, berdasarkan pada ketentuan di atas tersebut yang sudah disampaikan, di sini disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang menjadi elemen gugatan lingkungan ini adalah perbuatan melanggar hukum yang seperti saya katakan di awal ya, didasari oleh adanya perbuatan melanggar hukum atau onreh mati hidat yang berwujud pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Apabila ini dilakukan tanpa menimbulkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup, suatu perbuatan melanggar hukum itu tidak cukup untuk melahirkan gugatan lingkungan. Ya, saya headline lagi, tanpa menimbulkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum itu tidak cukup untuk melahirkan sebuah gugatan lingkungan, baik itu gugatan secara administratif ataupun gugatan secara keperdataan.
Sehingga dalam hal ini masyarakat yang merasa dirugikan ataupun pemerintah dalam hal ini yang juga merasa dirugikan dari aktivitas pelaku usaha atau aktivitas korporat tersebut itu harus bisa membuktikan bahwa tindakan-tindakan tersebut mencemari lingkungan. Agar pencemaran dan juga kerusakan lingkungan ini dapat memunculkan gugatan lingkungan dan ini harus dapat menimbulkan adanya kerugian, ya kan? Jadi eh, dampak terhadap lingkungan itu belum cukup. Meskipun dibuktikan ini dampaknya seperti ini, ataupun dampaknya itu misalnya mengalami penurunan fungsi tanah, kemudian mengalami penurunan fungsi air dan juga udara. Dan ini juga harus dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan juga lingkungan. Nah, itu juga harus dibuktikan. Jadi, ini harus memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama, harus memenuhi bahwa perbuatan tersebut itu telah telah berdampak terhadap pencemaran dan juga perusakan lingkungan. Yang kedua, itu harus memenuhi prinsip atau unsur dari kerugian, ya. Yang pertama itu harus dapat dibuktikan bahwa itu merusak lingkungan dan yang kedua harus dapat dibuktikan bahwa itu dapat merugikan. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan gugatan secara administratif ataupun secara keperdataan. Salah satunya adalah class action ataupun gugatan kelompok, ya. Jadi sengketa lingkungan dan juga kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan ini diproyeksikan tidak hanya berlangsung antar individu saja, tetapi juga antar kelompok. Bahkan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme-mekanisme yang umum, dan ini perlu yang namanya perwakilan. Dan ini harus memenuhi komponen-komponen di dalam gugatan class action ini atau perwakilan kelompok. Allah Akbar. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi dalam gugatan class action itu, komponen utamanya itu adalah adanya perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok ini dikatakan atau disebut sebagai kelas representatif. Dan yang kedua, ada anggota kelompok atau class member. Jadi dalam gugatan kelompok ini atau class action ini terdiri dari dua unsur. Ada kelas representatif dan juga ada class member. Sebagai perwakilan kelompok, ini adalah bagian ataupun pihak yang dapat mengajukan gugatan tersebut. Sedangkan untuk class member ini adalah anggota yang mengalami kerugian yang tidak dapat melakukan gugatan karena adanya beberapa hal. Nah, sebagai class action, kelas representatif ini bertindak sebagai penggugat untuk mengatasnamakan dan juga memperjuangkan eh, kerugian yang telah dialami oleh kelas member. Jadi di sini untuk persyaratan adequacy of representation menjadi sangat mutlak untuk diyakinkan kepada hakim di pengadilan. Makanya hakim ini sebelum menetapkan sebuah gugatan termasuk gugatan kelompok ataupun gugatan biasa, ini akan menempuh mekanisme preliminary certification test agar anggota kelompok ini dapat melakukan opt-in dan opt-out-nya seperti apa. Jadi opt-in ini adalah prosedur bagi anggota kelompok yang memberikan penegasan bahwa mereka ini menjadi bagian dari class action. Itu opt-in-nya.
Sedangkan opt-out-nya itu adalah sasaran anggota kelompok untuk menyatakan diri keluar dari class action. Dalam melakukan gugatan kelompok ini, kedua prosedur ataupun dua mekanisme tersebut itu harus dipenuhi. Adanya kelas representatif dan juga adanya kelas member. Dan untuk legal standing dari organisasi lingkungan, saya lanjutkan, dalam mekanisme penyelesaian sengketa, lingkungan ini diperlukan adanya ius standi atau standing to use atau legal standing atau kedudukan hukum gitu ya. Apabila secara komprehensif, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah legal standing tersebut, ini adalah hak untuk mengajukan gugatan. Hak untuk mengajukan gugatan ini dapat diwakilkan kepada kelas representatif ataupun pihak yang dapat mengajukan gugatan. Sistem legal standing ini tidak jarang untuk ada yang menyamaratakan dengan ada yang menyamaartikan dengan class action. Tapi padahal keduanya ini memiliki esensi yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya nih, terhadap ketentuan legal standing itu, dari legal standing sebuah organisasi lingkungan untuk melakukan gugatan secara keperdataan dan juga untuk melakukan gugatan secara administratif itu memiliki kedudukan ataupun ketentuan yang berbeda. Misalnya, ketentuan yang diatur dalam UU PPLH untuk memberikan pengaturan tentang menggugat bagi organisasi lingkungan hidup itu dalam melestarikan lingkungan hidup itu dilakukan oleh organisasi lingkungan. Jadi organisasi lingkungan ini dapat mewakili ataupun dapat menjadi keterwakilan dari kelas member. Oleh karena itu, perwakilan kelompok ini dapat juga orang yang merasakan kerugian ataupun dapat juga pihak yang tidak merasakan kerugian tapi bisa dijadikan sebagai pihak yang bisa menjadi perantara untuk melakukan gugatan kelompok itu. Kemudian pertanyaannya, Ibu kenapa sih nggak berusaha untuk melakukan gugatan sendiri? Kenapa harus diwakilkan? Ataupun kenapa harus dilakukan secara berkelompok? Toh hal ini masih bisa dilakukan. Dan ini masih eh, sesuai dengan prosedur litigasi. Begitu. Jawabannya adalah, ada beberapa pihak, khususnya masyarakat lokal ataupun masyarakat yang tidak memiliki power begitu, adalah masyarakat yang cenderung untuk ditekan keberadaannya adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mampu melakukan upaya-upaya hukum. Diperlukanlah yang namanya organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan ini banyak, misalnya dari sebuah komunitas seperti Pandawara, itulah contoh-contohnya, seperti Pandawara dan organisasi-organisasi lingkungan yang lain. Ketika masyarakat di daerah tersebut itu sudah mengalami, apalagi bahkan mengalami kerugian yang sangat fatal dari lingkungan itu sendiri, dan kehidupannya juga di lingkungan sekitarnya itu sudah banyak sekali wabah penyakit yang diakibatkan karena buruknya lingkungan di situ, dan mereka itu apa ya, seperti untuk speak up itu tidak diperbolehkan. Dan ketika mereka mau speak up, mereka itu dibungkam. Artinya mereka itu diancam untuk tidak bisa melapor, untuk jangan sampai melaporkan. Nah, oleh karena itu di sini perlulah perantara atau wadah yang dapat mewakili mereka. Karena sebenarnya kalau dalam hukum lingkungan yang mengalami kerugian-kerugian itu tidak hanya satu orang, pasti banyak orang. Itulah kenapa eh, class action ini sangat efektif jika diterapkan dalam permasalahan sengketa lingkungan. Contohkanlah hal-hal yang lain di luar lingkungan. Contohnya seperti ini. Ada salah satu penjual, ada salah satu seller yang menjual handphone, gitu misalnya. Menjual handphone. Kemudian banyak customernya yang percaya bahwa handphone-handphone yang dijual dengan harga murah itu adalah handphone yang yang memiliki garansi, handphone yang original dan lain sebagainya. Padahal handphone tersebut itu adalah handphone crack atau handphone yang sudah tidak layak pakai, hanya bagian luarnya saja yang terlihat seperti barang original seperti itu. Nah, ketika dilakukan pengecekan,
mereka sudah transfer, bahkan ada yang tidak dikirim barangnya. Nah, dan customer-customer yang mengalami kerugian itu dapat dikumpulkan menjadi satu dan itu dapat dilakukan gugatan bersama, gugatan kelompok gitu. Itu adalah contoh di luar hukum lingkungan. Kalau contoh di dalam hukum lingkungan itu seperti yang saya contohkan barusan, misalnya di suatu daerah terjadi kegiatan usaha yang membahayakan terhadap lingkungan. Contohnya nih yang sering kalian bahas atau sering kalian tulis begitu di artikel tugas UTS kemarin, yaitu tentang tambak udang misalnya. Aktivitas tambak udang atau aktivitas usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam hal ini, baik itu oleh masyarakat lokal ataupun masyarakat yang memang menginvestasikan dananya di situ, itu tidak dapat dilakukan serta-merta. Dalam hal ini kan memerlukan izin juga kan. Nah, ketika itu berdampak terhadap lingkungan dan juga berdampak terhadap perubahan yang besar terhadap lingkungan sosial itu ya saya pernah katakan di awal bahwa lingkungan itu tidak hanya lingkungan biotik dan juga abiotik, tapi di sini juga ada yang dikatakan sebagai lingkungan sosial. Nah, ketika lingkungan sosial itu sangat berubah jauh dan juga berubah secara drastis ya dan itu diakibatkan oleh kegiatan usaha tersebut, maka itu dapat dilakukan upaya-upaya secara class action ini. Misalnya, itu diwakilkan oleh eh, tokoh masyarakat. Nah, karena tokoh masyarakat ini merasa bahwa adanya kegiatan ini, misalnya kegiatan itu dapat berdampak terhadap kearifan lokal ataupun local wisdom yang sebenarnya terpelihara di daerah itu. Tapi karena adanya kegiatan itu, banyak sekali local wisdom ataupun sifat-sifat kedaerahan tersebut, identitas dari masyarakat tersebut yang sudah mulai bergeser, bahkan itu ditinggalkan, cenderung ditinggalkan, bukan hilang begitu saja, tapi cenderung untuk ditinggalkan oleh masyarakat lokalnya. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran dan itu dapat dilakukan upaya-upaya seperti itu, upaya-upaya class action. Nah, itu materi dari saya, mungkin ada yang perlu didiskusikan, teman-teman. Silahkan. Nah, oke. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Hilal. Ya, silahkan Hilal. Ya, Assalamualaikum. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. kalau LSM itu termasuk class action bukan, Bu? Tidak termasuk, Mas. Hilal, ya benar. Tidak termasuk class action. Jadi, class action itu harus memenuhi dua unsur, yaitu kelas representatif dan juga kelas member. LSM itu cenderung tidak memiliki kelas member. Misalnya, kalau dia itu mengajukan gugatan tapi tidak ada kelas membernya, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai gugatan bersama atau gugatan kelompok. Oleh karena itu, perlu pernyataan tegas dari masyarakat yang merasa dirugikan. Itu harus dinyatakan loh dalam sebuah dokumen bahwa masyarakat itu memang benar-benar merasakan kerugian yang diakibatkan atau kerugian yang dilaporkan itu. Kalau misalnya dua unsur itu masih tidak terpenuhi, maka gugatan itu tidak dapat dikatakan sebagai gugatan class action dan itu dapat dikatakan sebagai gugatan biasa. Tapi bisa dilakukan upaya gugatan. Tapi namanya itu bukan class action, tapi gugatan biasa. Seperti itu, Hilal. Iya, Bu. Yang lain silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, sambil lalu menunggu yang mau bertanya, saya cek cek kehadiran ya. Ahmad Nurheki. Hadir, Bu. Oke, yang namanya masih belum dirubah, silahkan di rename dulu. Karena ini saya sambil record, jadi saya sambil catat juga. Hilu-hilu.
Ahmad Nur Heki ada, oke. Putri Damayanti. Putri Damayanti. Nggak ada. Sinta. Ada Ibu. Sinta dan Jojo ya. Bukan Ibu. Dewi Rahma. Nggak ada. Wike. Ada Ibu. Udah makan Wike. Nurlina. Arini Dwi Hidayati. Arini. Kemudian RB Muhammad Rizky Adam. Anisatus Syafikoh. Ada Ibu. Ibdiatul Nurdini. Ada Ibu. Syahda Firdausia. Siti Nisriana. Siti Nisriana. Ada. Sabrina Septi Ayudias. Ada Ibu. Oke, Putri Nili. Ada Ibu. Oke, Muhammad Bayu. Enggak ada. Nabila. Firza. Nirwana Emil. Firza ada? Enggak ada ya. RP Nirwana Emilio. Ada? Enggak ada. Oke, Daniel Dwi Buana. Ragil. Syaifur Rahman. Ragil ada, Oh, Bu. Ragil ada, oke. Syaifur Rahman. Syaifur. Enggak ada. Raffi Maulana. Raffi Maulana. Ada, Ibu. Oke. Solahuddin Yazanki. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Mohidayatullah. Hadir, Bu. Nafil Rizky. Syafina Alifia. Ahmad Fakih Amrullah. Ada, Bu. Oke. Nandarei. Ada, Bu. M. Aska Fernanda. Ada, Bu. Oke. Nilsi Cynthia. Hadir Ibu. Oke. Bayu Nugroho. Bayu. Ada Bayu? Nggak ada Bayu. Fitri Safira. Ada Ibu. Oke. Cesar Putra. Cesar Putra. Nggak ada. Sofiullah. Hadir, Bu. Oke. Reza Pahlevi. M. Hilal Ibra. M. Hilal. Hilal. Ada, Bu. Oh, ada. Mana Hilal? Oh, yang tadi Ada. ya. Oke. Ada, Bu. Liza Erlinda. Hadir Ibu. Mohzaki Nabel. Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Jazilur. Bu. Oh, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Zaki, oh Bu. ada. Oke. Bangun tidur, Zaki. Jazilur Rahman. Jazilur ada? Izin, Bu. Kemana? Izin kemana ini? Izin kemana Jazilur? Gak ada ya? Kurang tahu. An-Nuril Qudsi. Hadir, hadir, Bu.
Ainur IQ COVID. Izin juga, Bu. Kemana? Les renang. Oke. Ngajar tuh, Bu. Amin Ja'far Sodik. Hadir, Bu. Ahmad Ainur Rafiki. Ada, Bu. Oke. Anissa Salsabila. Usman Attahillah. Nggak ada. Izin Bu Usman, Bu. Ya. Novi. Hadir, Bu. Novi hadir. Syarif Hidayatullah. Ahmad Syarif Hadir, Bu. Hidayatullah. Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir Uwais ada? Hadir Ibu, hadir. Oke. Ada yang belum saya panggil, teman-teman? Itu tadi Bu, Putri Damayanti katanya ke toilet, Bu, gak nyaut. Saya, Bu. Daniel Dwi Buana, Bu. Saya, Ibu. Daniel kamu ke toilet juga, Daniel? Saya, Ibu. Oke. Nabila, Ibu. Oke. Nabila, Daniel Dwi Buana. Sahda, Ibu. Syahda. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada yang belum dipanggil lagi? Sudah dipanggil semua ya? Oke, sebelum saya tutup, apa ada yang perlu ditanyakan lagi, teman-teman yang lain? Kalau Tidak, Bu. misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu di kelas minggu depan. Oke. Baik, Bu. Ya, gitu. Terima kasih yang sudah hadir. Dan Iya, kita Bu. tinggal berapa ya? Tinggal 3 kali pertemuan lagi kalau nggak salah. 13, 14, 15 ya. Tinggal 3 kali pertemuan lagi. Habis itu kita UAS. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi dan juga ada kendala-kendala yang tadi seperti jaringan, terus ada tamu dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat paling tidak untuk diri kalian sendiri dan juga kalau bisa untuk orang lain juga. Akhir kata saya ucapkan salam sehat dan semangat, selamat beraktivitas kembali dan juga happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.